Yang lainnya dan memadamkan api. Iya, gas. Halo, gas full. Ayo, wow. Ada apakah gerangan? Mungkin airnya sudah dibungkam. Iya. Iya, diangkat sedikit Om. Wow, karena ada TK ya, harus kecil dulu airnya ya, nggak apa-apa. Iya, sudah mulai padam, sudah bisa dikirim. Ada apakah gerangan ini? Airnya tadi bungkam. Iya, pegang serangnya. Iya. Gimana Bung Mamat? Masih bisa? Iya. Oke. Berani nggak jadi pemadam? Oke. Baik. Silakan dulu Pak Yanwar. Kabupaten Tabalong. Perkenalkan, nama Om Yanwar. Om mewakili Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Tabalong, Bapak Tajirianor beserta Kabid Damkar kita Pak Abdunor. Mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kedatangan adik-adik kita, atas kunjungannya, ibaratnya menyempatkan waktu datang ke pemadam kebakaran. Hari ini adik-adik kita, mungkin kita om-omnya akan memperkenalkan apa itu alat. Om di sini akan memperkenalkan alat-alat pemadam bahaya kebakaran serta apa itu kebakaran. Itu api, nah betul. Kebakaran itu faktor utamanya pasti adalah api. Nah, bisa banyak, berbahaya, bisa melukai, merugikan. Nah, jadi berdarah-darah. Oke, ya. Jadi kebakaran itu adalah sesuatu hal yang tidak terduga. Tidak bisa ditentukan waktunya serta tempatnya. Bersifat merugikan secara moral dan material. Nah, jadi misalnya ada kebakaran, ibaratnya tuh apinya tidak terduga, misalnya pada malam hari ada obat nyamuk yang di tempat yang tidak hati-hati menempatkannya, ya ada kompor yang lupa dimatikan sehingga membuat kebakaran dan membuat kerugian. Rumah bisa terbakar, bisa ada korban jiwa akibat rinjing dan listrik. Ya, oke. Untuk kebakaran tadi mungkin ada-adanya sudah tahu, ibaratnya kalau api kecil jadi teman, api besar jadi lawan. Misalnya kalau main petasan, ada airnya boleh nggak? Nggak boleh kalau tidak ditemani oleh orang tua atau kakak-kakaknya. Jadi main petasan itu boleh asal ditemani oleh kakak-kakaknya atau orang tuanya. Jadi jangan main sendiri. Karena petasan dianggap berbahaya kalau api. Nah, api itu penyebab kebakaran. Oke. Om akan jadi misalnya kalau main petasan harus ditemani orang tua. Colokan listrik tidak boleh terlalu banyak untuk di satu lubang, dan hati-hati kalau ada kebocoran, mati lampu, hati-hati kalau menyalakan lilin. Oke. Om akan memperkenalkan beberapa dari alat pemadam kebakaran. Ya, adik-adik tahu nggak alat pemadam kebakaran? Ada yang tahu nggak? Oh belum. Om akan memperkenalkan alat yang paling sering kita lihat. Pertama apa? Ada yang tahu nggak? Biasa terlihat di mana? Di SPBO, di rumah sakit, di sekolahnya punya. Oh di sini belum punya ya. Biasanya terlihat di SPBO atau pengisian minyak BBM. Nah,
di rumah sakit atau di kantor-kantor. Nah, di bundaran ada juga ya, di bundaran mungkin tempat pengisian minyak. Ya. Alat ini adalah alat pemadam api portable atau disebut APAR. APAR, alat pemadam api ringan atau alat pemadam portable, bisa digunakan oleh orang-orang bukan pemadam. Nah, misalnya kalau ibu-ibunya atau bapak-bapaknya yang sudah bisa mengangkat ini bisa memakai di rumah, biarpun lain pemadam. Karena alat ini mudah digunakan, tinggal dibuka segel langsung disemprotkan ke sumber api. Nah, jadi misalnya dekat kompor atau pengisian BBM biasanya ada alat-alat seperti ini. Oke. Selanjutnya mungkin ini biasanya kalau di SPBU atau rumah sakit APAR ini akan digantung. Kada boleh malam-malamnya. Itu apa itu? Kada marah-marah. Iya, biasa dia. Oke, selanjutnya adalah ini adalah nozzle atau pemancar. Nah, bisa diulangi adik-adik apa ini? Oh, semprot. Oh ya, nozzle atau pemancar. Dan di bahasa adik-adik kita adalah semprotan air. Mantap. Ini adalah fungsinya untuk menyemprot air ke sumber kebakaran. Jadi misalnya ada kebakaran, pertama-tama om-om pemadamnya akan membawa ini. Nah, untuk menyemprot air. Kalau untuk menyemprot air berarti di belakangnya harus ada Selang. Ya, selang berfungsi untuk menyalurkan air. Biasanya kalau kita berjarak misalnya sampai dari kebakaran dan dari mobil kita misalnya 150 meter, misalnya kebakarannya di dalam gang, berarti omnya akan menggunakan sampai 7 selang. Berapa selangnya? Berapa selangnya, Nak? Berapa selangnya? 5 meter. Nah, selang ini berfungsi untuk menyalurkan air dari mobil-mobil om kebakaran, mobil-mobil om pemadam. Nah, selangnya kan ada dua nih, ada besar dan ada kecil. Kalau besar ini ukurannya 2,5, kalau ini yang kecil ukurannya 1,5. Nah, dua kan selangnya. Kalau ini fungsinya adalah untuk kebakaran masih membesar, misalnya apinya masih membesar, tidak bisa om-om pemadamnya masih tidak bisa mengopar atau menghambat api, maka masih pakai seperti ini. Nah, kalau misalnya apinya sudah dapat om-om pemadam kuasai, maka om pemadamnya akan berpindah ke mode yang kecil. Nah, supaya menghemat air. Tidak ada perambatan api lagi, jadi omnya akan berpindah. Nah, jadi misalnya dari kalau jaraknya jauh, omnya akan memakai beberapa selang. Nah, jadi pemadam harus kuat ya. banyak minum sup, mantap. Makan sayur banyak-banyak. Nah, jadi misalnya memakai alat ini berarti om pemadamnya kan terkena panas nih, tempat kebakaran. Berarti om pemadamnya harus memakai baju. Ada tahu nggak nih baju apa nih? Baju apa itu? Warnanya apa? Warnanya apa warnanya? Iya. Nah, bila saat omnya bertugas, bertugas kan dekat api panas. Jadi harus memakai baju khusus. Ini adalah namanya APD, damkar, alat pelindung diri pemadam kebakaran. Jadi misalnya kalau ada api, adik-adik ibaratnya tuh jangan mendekat kalau tidak memakai baju khusus karena berbahaya. Karena api bisa menyebabkan luka bakar atau batuk. Oke, kalau misalnya kalau baju seperti ini om-omnya wajib. Nah, misalnya kalau terjadi kebakaran, kalau pemadam kebakarannya ada 20 orang. Kompor gas ya, hati-hati kalau memakai kompor gas. Apalagi kalau selangnya tidak bagus lagi, sebaiknya diganti karena kebocoran gas bisa mengakibatkan kebakaran. Ingatlah selalu, api kecil jadi teman, api besar jadi lawan. Mantap. Kalau misalnya ada korban terjebak di dalam rumah atau dalam gedung,
maka om-omnya akan memakai baju seperti ini. Ya, baju apa itu? Ada yang tahu nggak? Warnanya apa warnanya? Silver. Silver ya. Silver, betul. Nah, Apa tadi ya? Nah, jadi bajunya ini adalah baju khusus untuk Ada masuk ya, ke dalam Mak? ruangan atau kita disebut baju anti api. Nah, kalau tadi ini kan baju anti panas nih, baju khusus pemadamnya supaya tidak terkena panas yang berlebih. Jadi kalau misalnya ada korban terjebak, maka omnya akan memakai baju seperti ini, memakai oksigen di belakang. nih Nah, kayak penyelam ini om. Nah, ini. Sa, sini Sa. untuk oksigen ini berfungsi untuk supaya om-omnya tidak terhirup asap. Karena asap dari kebakaran bisa mengakibatkan pingsan dan kehilangan nyawa. Makanya omnya harus hati-hati. Nah, bila misalnya terjebak asap, untuk penyelamatan misalnya ada adik-adik kita yang terjebak di dalam rumah yang tidak bisa keluar saat kebakaran, maka omnya akan masuk ke dalam memakai peralatan seperti ini, bajunya seperti ini. Nah, dia akan menyelamatkan adik-adik kita. Oke, ada pertanyaan adik-adiknya? Adik-adik ada pertanyaan nggak? Ada yang mau nanya nggak? Ada yang anak betakun nggak? Adik-adik, yang cowok, yang cewek ada mau nanya mau? Mau jalan-jalan mau? Mau jalan-jalan cepat nih. Mau keliling-keliling? Mau mandi air mancur? Oke. Bagaimana kalau selanjutnya kita simulasi? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, Om akan melanjutkan ke tahap selanjutnya. Untuk perkenalan alat-alat pemadam kebakaran serta bahaya kebakaran, mungkin sudah Om jelaskan, maka Om akan menjelaskan tugas lain dari pemadam kebakaran. Ya. Ini contohnya seperti ini om. Ini ada di belakang ada ular nih. Tugas pemadam kebakaran selain pengendalian dan pencegahan kebakaran serta pemadam kebakaran adalah penyelamatan. Nah, Ini ada tahu nggak nih? Alat untuk apa nih? Buat menjepit ular. Kalau nanti misalkan ada ular ya di rumah ya, tolong nih ibu-ibunya nih. Kalau belum tahu nomor pemadam kebakaran, boleh dicatat. Nomornya lewat WA ya, 0812. Boleh dicatat. Catat dulu Bu. Nah, jadi ibu-ibu kalau misalkan ada kebakaran, ada ular, ada wanyi, ada tabuan, ada biawak, terserah namanya binatang yang membahayakan. Catat aja nomornya 0812 2 8-nya 3 kali 888 3650. Nah, jadi kalau misalkan ada binatang, ada kebakaran, langsung telepon pemadam kebakaran. Oke, sudah Bu ya? Iya, kalau sudah, selanjutnya oke. ulangi lagi, boleh? Oke, selain tugas-tugas tadi kan, jadi Om akan melakukan penyelamatan. Misalnya ada ular masuk rumah, ada lebah yang berbahaya, yang bisa menyengat. Iya, tabuan itu Bu ya. Kalau bahasa kita di sini tabuan. Kalau bahasa Kaluanya R15. Nah, biasanya binatang-binatang berbahaya selain ular, lebah, biawak, mungkin bisa juga Warik masuk ke dalam rumah Bu. Suah juga laporannya juga. monyet masuk ke dalam rumah, atau Nah Bu, tambahan lagi Om, cincin yang nggak bisa dilepas Bu ya. Cincin, tepuk tangan dulu nih. Kami ada punya spesialis Bu ya, punya spesialis yang bisa motong untuk cincin. Nah, jadi kalau misalkan ibu nggak bisa cincinnya dilepas ya, lapor aja langsung ke damkar. Kami ada punya spesialis loh, keren sekali. Oke, selanjutnya kita simulasi boleh? Adik-adik mau belajar? Oke, selain tadi nomor telepon omnya sudah dicatatkan, nomor telepon. Sudah Om. Iya. Oke, misalnya ada pencegahan, ada bahaya kebakaran, segera aja hubungi di nomor telepon WA Mantap. kita. Om ada sedikit stiker nih untuk adik-adiknya. Ya, harus yang bisa jawab nih, harus yang bisa jawab. Kasih pertanyaan Om. Ada yang mau nggak stiker? Angkat tangannya. Iya, ngasih pertanyaan dulu Om.
Mobil pemadam apa warnanya? Halo. Kasih dulu Om. Kasih dulu Om. Pertama dulu. Wah belum dikasih ini. Jawabannya mana yang pertama tadi? Nah, pertanyaan Om agak sulit ini. Nah ini nah. Ya maju dulu. Siapa namanya nih? Ah dari tadi tuh. Kasih. Yang cewek lagi Om. Yang cewek mana nih? Harus berani. Kasih pertanyaannya nih yang cewek. Ayo. Namanya siapa? Radipa. Iya Radipa. Tepuk tangan dulu. Iya kasih pertanyaannya Om. Selama memadamkan doa. Boleh dijawab dulu Om. Ukuran selangnya berapa? Banyak sekali nih generasi pemadam nih. 2035. Iya. Ini satu-satu. Pak. Iya. Dikirim air. Pegang kuat-kuat. Pegang selangnya nih. Pegang selangnya ya. Oke. Airnya dikirim perlahan karena apinya sudah mulai membesar. Hati-hati. Hati-hati ya. Dari TK Bustano. Iya, adik kita jadi pemadam kebakaran. Dia sudah berusaha memadamkan. Tapi belum dikirim. Iya, tolong dikirim. Alon-alon Mas. Iya, apinya sudah mulai membesar. Kameramen kita sibuk untuk memoto-moto ya. Tolong. Mana airnya? Oke. Pegang dulu ya. Karena komando dari komandan belum dikirim airnya nih. Masih tahap persiapan. Yang lainnya. Dan mau memadamkan api. Iya, gas. Halo, gas full. Ayo. Wow. Ada apakah gerangan? Mungkin airnya sudah dibungkam. Iya. Iya diangkat sedikit Om. Wow, karena ada TK ya harus kecil dulu airnya ya, nggak apa-apa. Iya. Sudah mulai padam. Sudah bisa dikirim. Ada apakah gerangan ini? Ternyata dibungkam. Iya, pegang serangnya. Iya. Gimana Bung Mamat? Masih bisa? Iya. Lagi. Wow, padam langsung deh. Bikin lingkaran. Saatnya kita mandi air mancur. Ya. Lagunya nanti tik 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 hujan. Ya.
Bisa lagi titik hujan, pegangan tangannya. Pegang tangannya. Halo. Oke. Lihat ke atas, halo. Oh. Ayo mancurnya di atas, halo. Pelan-pelan. Oke. Tepuk tangan dulu, tepuk tangan. Hei. Jangan bertanya. Hei. Aku mati. Yeay. Disiram abang, disiram. Yeay. Ayo loncat-loncat dulu. Ayo loncat mandi air mandi. Lepas pegangannya, lepas pegangannya, ayo. Loncat ayo. Yeay. Loncat. Disiram. Ayo, jangan takut anda. Ayo, kenapa sih? Ayo lagi. Kasih kencang. Disiram. Katanya mati air macur. Lanjut. Ayo, loncat. Ayo mana? Ayo, jangan takut. Bu Ibu, jemaah lagi Bu. Lagi kah? Lagi. Ayo bilang lagi. Lagi. Minta air lagi. Air. Ada air di atas. Semua airnya 100% dari Pertamina, aman dan terkendali. Ya, lagi. Ambil air masuk. Jangan takut lagi. Airnya bersih. Ambil air mancur. Masih lagi mau? Awan deh. Oke, sudah habis airnya ya. Saatnya kita ganti baju. Ayo kita ganti baju lagi di sana ya. Iya. Ayo ke sini. Kita ganti baju lagi di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Ibu dari TK mana, Bu? TK Aisyah Bustanul Akal 2 kapan? Tujuan Anda datang ke Damkar Pemkab Tabalong apa, Bu? Kami ingin mengenalkan ke anak-anak didik kami mengenai apa-apa yang berkenaan dengan pemadam kebakaran. Pesan dan kesan untuk pemadam kebakaran Kabupaten Tabalong apa, Bu? Pesan kami tingkatkan lagi kinerja petugas damkar ini dan tingkatkan
lagi layanannya kepada masyarakat, terutama kepada anak-anak didik, yang mana keingintahuan anak-anak itu sangat besar. Kemudian kesan kami, alhamdulillah hari ini kami senang sekali melihat antusias wali murid, melihat antusias dari anak-anak kami yang alhamdulillah senang sekali. Anggih, makasih Bu atas kunjungan ke Pemkab Tabalong. Sama-sama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.